Hai guys, balik lagi bersama gue Fahri Mahardi, prediksi suka-suka. Aduh, kayaknya udah lama banget nih ya gue nggak bawain prediksi suka-suka. Terakhir itu kayaknya di bulan Juni-Juli, di bulan Juli kayaknya deh. Pokoknya terakhir Euro itu di final antara Italia melawan Inggris tuh yang terakhir gue prediksi. Setelah itu lama nggak ada prediksi suka-suka lagi dan sekarang baru sempat untuk membawakan prediksi suka-suka. Tapi sekarang gue bukan mau bawain laga internasional ya. Kali ini gue mau bawain pertandingan antara Premier League nih. Nanti di hari Sabtu ya tanggal 15 Januari 2022 ada dua pertandingan yang menurut gue seru sih ya. Antara Aston Villa melawan Manchester United dan Manchester City melawan Chelsea. Kalau gitu sebelum mulai kita intro dulu guys. Nah di prediksi suka-suka kali ini gue nggak mau banyak ini ya, pasti kayaknya kayak opini gue sendiri, dan ini gue bakalan bawain fakta-fakta di lapangan aja nih, kira-kira nanti si kedua tim ini akan bermain seperti apa dari formasinya dan siapa yang akan dimainkan, siapa yang cedera, dan tim newsnya juga gue akan kasih tahu kalian kira-kira apa aja gitu supaya enak aja ya nanti ya. Jadi nggak ada opini gue masing-masing kira-kira apa gitu. Paling opini hanya diprediksi aja, prediksi gue segini. Tapi kalau misalnya kalian punya info lain tentang prediksinya berapa ya itu terserah kalian. Tapi di sini gue hanya prediksi suka-suka aja, suka-suka hati gue aja. Oke, ini pertama dari ini dulu ya, pertandingan Aston Villa melawan Manchester United nih, kayaknya pertandingan ulangan Piala FA ya kemarin nih. Dan Aston Villa nanti akan memainkan formasi 4-3-3, sedangkan MU masih dengan 4-3-1-2. Dan kemarin kan di pertandingan yang kemarin tuh Aston Villa melawan MU di Piala FA, dari sisi MU dulu ya, ada Cavani di depan, ada Cavani, Ronaldo, dan Ronaldo kemarin nggak main juga kan, diistirahatin sama Rangnick. Di belakangnya Ronaldo ada Fernandes, di tengah ada Matic, Fred, ada Van de Beek kemungkinan akan dimainkan oleh Rangnick. Di belakang masih ada, di kanan masih Wan-Bissaka, di tengah Varane, Maguire, dan di kiri kemungkinan ada Alex Telles yang akan bermain. Nah untuk Aston Villa sendiri kemungkinan nih Coutinho akan dimainkan oleh Steven Gerrard. Di tengahnya ada Watkins, di kanannya ada Buendia, di tengahnya ada Sanson, Luiz, Ramsey. Oh, Ramsey udah ke Aston Villa ya. Di belakang itu ada Tony Mings, ada Target, Konsa, dan Kes, dan di bagian kiper ada Emiliano Martinez. Nah ini sekarang aku mau bahas nih siapa-siapa aja yang tidak akan main pada pertandingan kali ini. Paul Pogba masih cedera pastinya. Luke Shaw tidak akan bermain karena akumulasi kartu. Sama Scott McTominay juga akan main, dan Henderson juga diragukan, sama Anthony Martial yang kemungkinan akan pergi di bulan Januari ini. Harry Maguire sebenarnya masih diragukan juga tampil. CR7 juga masih diragukan tampil. Phil Jones, kalau misalnya Harry Maguire nggak main, kemungkinan Phil Jones akan mainkan. Jadon Sancho juga masih diragukan. Diego Dalot juga kemarin kan kakinya sempat robek juga tuh bagian mata kaki ya. Dan Eric Bailly yang membela Pantai Gading di Piala Afrika. Nah dari sisi Aston Villa sendiri nih, yang tidak akan bermain Leon Bailey, Marvelous Nakamba ya, yang cedera. John McGinn dia akumulasi kartu. Philippe Coutinho juga masih diragukan tampil, tapi ya kalau misalnya tadi gue cerita juga ke kalian bahwa dia juga akan main nantinya. Ya kita juga nggak tahu ya nanti di pertandingan nanti akan main atau tidak. Ashley Young juga diragukan tampil. Dan ada dua pemain yang membela negaranya pada Piala Afrika nanti, Bertrand Traoré dan Trezeguet. Oke. Lanjut ke tim newsnya Manchester United ya. Luke Shaw dan Scott McTominay dipastikan tidak akan tampil karena akumulasi kartu, dan Rangnick juga berharap CR7, Jadon Sancho, dan Phil Jones akan main pada laga nanti ya. Karena kan dia juga sudah diistirahatkan pada laga hari Senin kemarin di FA Cup melawan Aston Villa juga. Ya semoga aja bisa main pada laga ini ya CR7. Harry Maguire juga masih diragukan tampil karena kan dia cedera juga dari 2 pertandingan sebelumnya ya, dia juga tidak main juga.
kemungkinan akan digantikan dengan Lindelof dan Rafael Varane. Tapi Phil Jones juga kemungkinan juga bisa dimainkan juga pada laga ini ya. Diego Dalot kemarin pas lawan Aston Villa juga sempat cedera juga, kakinya ada, gua lihat di sosmednya juga ada sobek-sobek gitu ya. Kemungkinan juga akan diistirahatkan. Di sisi kanan akan Aaron Wan-Bissaka yang akan dimainkan. Terus Rangnick juga kemungkinan akan memainkan Donny van de Beek. Jika katanya Rangnick kalau memainkan pola Diamond, dia kemungkinan di lini tengah Donny van de Beek akan duet dengan Fred, di attacking midfielder ada Bruno Fernandes, dan di DM-nya ada Matic. Rashford kemarin very poor performance bagi Daredevils, sama Mason Greenwood juga agak bermasalah juga kemarin ya. Kita lihat ya, si Greenwood tidak mau ngoper ke Rashford, dan Rashford juga tidak mau mengejar bola setelah bola muntah dari Martinez ya. Nah, Anthony Martial dan Dean Henderson kemungkinan tidak akan main ya, karena dia kayak akan pindah gitu. Banyak isunya bertebaran di media-media mengatakan bahwa Anthony Martial dan Dean Henderson akan hengkang dari MU. Ya, masih ada pembicaraan, kita juga nggak tahu ya. Nih, Paul Pogba mungkin absen, dan Eric Bailly yang sedang membela Pantai Gading pada laga Piala Afrika. Oke, sekarang match faktanya nih. Match faktanya cuma MU doang nih. Oh, ada juga Aston Villa 1 nih. MU tidak terkalahkan di 35 pertandingan dari 38 pertandingan. Gimana sih? Tidak terkalahkan di 35 pertandingan dari 38 pertandingan terakhir melawan Aston Villa di semua kompetisi. Dan MU nih pada laga away tak terkalahkan di 33 pertandingan. Laga away ya. Nah, dari Aston Villa sendiri, Aston Villa selalu mencetak 2,5 gol di 6 pertandingan terakhir dari 7 pertandingan kandang. Sekarang ke prediksi. Kalau kita lihat di pertandingan hari Senin kemarin ya, Aston Villa pasti bisa berbicara banyak pada laga melawan MU nanti. Padahal di pertandingan hari Senin kemarin main di Old Trafford, cara main Aston Villa, waduh luar biasa banget menurut gue ya. Hampir aja MU bisa kebobolan. Tapi nih, Aston Villa juga telah kehilangan 3 pertandingan berturut-turut di bawah Steven Gerrard. Pastinya Stevie G nggak mau kehilangan poin lagi pada laga ini. Melihat dari sisi MU juga sedang ada problem ya dari internalnya juga. Dan kemungkinan kalau gue prediksi Aston Villa dan MU sih bakalan seri di pertandingan ini dengan skor. Ini dia skornya. Oke, sekarang kita ke pertandingan Manchester City melawan Chelsea. Oke, nah sekarang gue mau memprediksikan pertandingan antara Manchester City melawan Chelsea. Dan Manchester City kemungkinan akan memainkan formasi 4-3-3 seperti biasanya. Pep akan memainkan formasi ini. Di bagian kiper masih ada Ederson, di tengah masih ada Laporte, maksudnya back tengah ada Diaz, Laporte, di bagian kanan ada Walker, di kiri masih ada Cancelo, di tengah Gundogan, Fernandinho, Kevin De Bruyne, terus di depan ada Sterling, Silva. Nah, kemungkinan nih yang gantiin Mahrez antara Jack Grealish dan Phil Foden. Gitu. Nah, sekarang kita ke Chelsea, kemungkinan besar kalau di pertandingan di Carabao Cup kemarin dini hari tadi, ini kan syutingnya hari Kamis ya. Berarti dini hari tadi Chelsea memainkan formasi 3-4-2-1. Di belakang itu dari kiper Kepa Arrizabalaga yang menggantikan Edouard Mendy yang membela negaranya di Piala Afrika. Di backnya ada Silva, Rudiger mencetak gol kemenangan Chelsea. Terus di kirinya ada Sarr, di tengahnya ada Saul Niguez, Kovacic, kirinya Alonso, kanannya Hudson-Odoi, depannya ada Mason Mount, Ziyech, dan Lukaku. Tapi Lukaku di sini jelek banget nih ya, hanya 6,55. Tapi man of the match pada laga ini ialah backnya Rudiger yang mencetak gol yang nggak sengaja gitu, pundak-pundaknya ya. Oke, langsung aja. Kalau gitu gue mau lihat dari 6 pertandingan terakhir mereka nih ya, head to headnya ya. Kalau dari head to headnya kita lihat, Chelsea lebih unggul dengan dari 6 pertandingan terakhir, Chelsea lebih unggul dengan 4 kemenangan. Tapi di pertemuan pertama IPL, Chelsea harus tunduk 1-0 dari Manchester City. Dan kalau gue prediksi nih ya, pada pertandingan ini kemungkinan sih ya City bakalan menang dari
Chelsea. Ya, secara ya, City juga belum terkalahkan dari 11 pertandingan terakhir mereka. Apalagi City juga diunggulkan dengan tidak mainnya di pertengahan minggu ini nih. Di Kamis main, Sabtunya udah main lagi Chelsea. Apalagi melawan City ya. Gitu. Oke, lanjut kita ke match fakta nih. City pencetak lebih dari 2,5 gol di 8 pertandingan City dari 10 laga terakhirnya gitu. Oke, lanjut kita ke udahlah langsung aja lah. Gue prediksiin pokoknya pada laga ini Manchester City akan kokoh di puncak klasemen dengan skor tipis saja. Ini skornya. Oke deh guys, segitu dulu prediksi gue kali ini. Nanti insya Allah minggu depan gue juga akan memprediksikan pertandingan-pertandingan lainnya. Gue juga nggak tahu kira-kira bakal memprediksi IPL lagi atau liga-liga lainnya. Pokoknya gue cari dulu liga-liga yang menurut gue seru, karena kan suka-suka gue ya. Karena kan pada suka-suka jadi setelah gue mau pertandingan mana aja, mau prediksi skornya berapa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.